Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa asdan rahimakumullah. Siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, menyaksikan siaran ini dimanapun berada ya, di bumi ini, atau mungkin ada yang lagi di langit ya, lagi terbang. Jemaah kampung takwa asdan rahimakumullah, Islam mengajarkan seluruh aspek tahap-tahap kehidupan manusia ya. Tahap-tahap perkembangan dalam gerak dan diamnya itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya. Yang besar dan yang kecil, yang luas dan yang detil itu disampaikan, karena Allah lah yang menciptakan manusia, mengetahui betul kecenderungan hatinya, kecenderungan nafsunya. Nah, surat An-Nur, surat yang kita baca ya, ini itu sebagai contoh. Nah, di sana ada hukuman had, di sana juga ada keteraturan alam semesta, di sana juga ada adab-adab orang mukmin, di sana juga ada diceritakan tentang adab yang buruk bagi orang-orang munafik. Ya, kemudian adab meminta izin, mengetuk rumah masuk. Kemudian kemarin kita sudah sampaikan adab-adab di dalam rumah. Di antaranya adalah tidak sembarangan masuk ke dalam kamar ataupun ruangan khusus orang tua bagi budak dan anak mumayyiz, anak yang belum balik tapi sudah punya nalar. Itu kita sampaikan kemarin. Jamaah kampung takwa asdan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan di 4 Juni ya 2020 ini, yaitu ayat yang ke-59 surat An-Nur, surat ke-24. Silakan teman-teman membuka Al-Qur'annya. Ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan ketika anak kecil itu sudah mencapai usia baligh, maka meminta izinlah seperti sebelumnya orang meminta izin. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat Allah bagi kamu semua, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini beda lagi dari dua ayat ini ya. Ayat yang kemarin kita bahas ayat
58 dan 59 ada dua perbedaan anak ya, anak yang belum balik yang memayis dan anak yang sudah balik. Ada dua. Kalau yang memayis itu disuruh meminta izin di waktu-waktu tertentu 3 aurat ya, termasuk budak ya. 3 waktu tertentu itu minta izin, lainnya berarti boleh. Tuh. Karena dia ada 3 aurat di situ. Ya, apa aja itu kemarin kita ingat ya. Sebelum fajar, waktu meninggalkan pakaian luar ketika siang hari ya, dan sesudah isya ya. Sementara yang ini yang Allah sebutkan dalam ayat ke-59 ini itu adalah untuk yang sudah dewasa balik ya. Yang sudah dewasa di sini Allah sebutkan wa idza balagul atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladzina min qablihim. Maka mereka harus minta izin kapan saja. Karena sudah dewasa. Inilah Allah begitu detil ya melihat perkembangan manusia. Makanya dalam Islam itu cuma mengenal 2 jenis tahap kedewasaan. Pertama anak, yang kedua balik. Yang pertama belum balik, yang kedua sudah balik. Cuma 2 jenis ya. Kalau di kajian-kajian mungkin ya, di kajian-kajian ilmu jiwa, psikologi dan sebagainya, dia nambahin di tengah-tengahnya remaja ya. Sini nih remaja. Remaja itu nggak ke anak, nggak ke dewasa, ngambang nih remaja. Kalau di Islam cuma ada 2, belum dewasa dan sudah dewasa. Nah ini penting, kenapa? Ini ada perbedaan dari sisi fisik, emosional ya, dari sisi emosi, pemikiran, itu perbedaan. Nah Islam cuma mengajarkan 2 saja ya, balik dan non balik. Ketika balik sudah mukallaf apa? Artinya sudah ada beban yang ada di pundak dia gitu. Nah, sementara ada yang mumayyiz ya. Sebelumnya ada lagi yang masih kecil ya, tapi itu masuknya anak tuh. Sementara yang ini dewasa. Jadi Allah tuh detil untuk hal-hal itu. Nah kadang-kadang yang dimasukkan di tengah-tengah ini ya, remaja, itulah yang orang jadi labil. Kenakalan remaja nggak apa-apa lah, kan dia masih remaja. Nggak bisa, kalau mestinya dia harus ditempelin dengan dewasa ya. Karena dia udah sampai ini. Jadi nyebutnya kenakalan orang dewasa juga gitu. Sekarang contoh, usia SMP itu balik atau tidak? Kalau perempuan rata-rata balik. Kalau laki-laki ada yang balik ada yang belum, tapi rata-rata kelas 1 SMP sudah mulai pada balik. Mungkin sekarang ada yang kelas 6 SD kalau anak laki-laki. Sementara kalau perempuan itu lebih bisa kelas 4 SD, 9 tahun sudah balik. Berarti sudah haid ya. Sementara bagi anak laki ini mimpi basah ya. Selamat datang Kang Mas Duki dari pedalaman Jambi ya, Jabung. Jadi kembali lagi, Islam itu cuma mengajarkan dua jenis dua ukuran usia kedewasaan, yaitu anak dan balik dewasa. Kalau anak tadi sudah ceritakan itu meminta izin kepada orang tua di 3 waktu, termasuk budak ya. Karena budak juga nggak sembarangan ketika budak pada saat kondisi itu ya. Pertanyaannya, adakah perbudakan di zaman sekarang ya? Ya kalau saya lihat sih masih ada juga ya. Nah
3 hal yang kemarin kita sampaikan, 3 waktu, yaitu waktu apa? Waktu sebelum subuh, saat zuhur, dan sesudah isya. Itu harus minta izin ke mereka, kepada orang tua. Jadi anak-anak saja itu diminta dianjurkan, diberi perintah untuk meminta izin. Nah, kalau di ayat ini, ayat 59 surat An-Nur, kalau dia sudah dewasa, bagaimana ini? Ya setiap waktu minta izin. Karena dia sudah ngerti nalarnya gitu. Sudah tahu itu ada suara burung kedasih, burung wik-wik. Jadi ini cerita sedikit tentang burung kedasih. Burung kedasih itu dia perilakunya agak barbar juga itu. Kenapa? Karena dia biasa naruh telur itu di tempat orang. Jadi kayak bebek rami di ayam gitu. Burung kedasih. Ini perilaku hewan ya. Kemudian kalau dia udah bertelur, udah pecah telurnya, itu telur-telur teman-temannya dia yang dari induknya itu disingkirin sama burung kedasi itu. Kemudian sehingga ketika ibunya kan nggak ngerti apa-apa namanya ibunya ya, ngasih makan ke burung kedasi itu. Makanya sering disebut burung kedasi itu burung, ada yang bilang burung kematian lah atau apa lah. Ini saya tahu sendiri tuh ada 2 ini, dari salah satunya dari orang kampung sini lah. Ternyata memang itu dibetulkan dari sains ya. Itu hewan tuh begitu ya, jangan kita ikutin tuh, parasit kan begitu. Nah, kita lanjutkan lagi gitu. Ada suara burung kedasi sana. Itu bukan saya pelihara, bukan, dia datang sendiri. Biasanya jam 3 juga udah bunyi. Wik 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 wik. Nah, jadi bagi anak yang sudah dewasa, berarti 2 ya, dia sudah haid kalau perempuan, dan dia sudah mimpi basah bagi yang laki-laki. Itu harus minta izin, selalu minta izin kalau kamar bapak ibunya, kapan aja. Karena ketika udah dewasa ya, mungkin di hari-hari lain tertentu ibunya dan sebagainya sedang berbuka. Ketika buka pintunya langsung nyelonong, bapak ibunya sedang sesuatu yang tidak melakukan atau sesuatu yang tidak layak dilihat gitu ya. Karena mereka juga kan butuh privasi, butuh keamanan ya. Makanya ini diperjelas, termasuk memasukkan ke dalam rumah ya. Masuk ke dalam rumah itu harus jelas tuh, makanya nggak sembarangan istri tuh. Ya. Istri memasukkan seseorang dalam rumah itu terlarang. La ta'zana fi baitihi illa biizni, kata Nabi. Janganlah seorang la ta'zana fi baitihi ya, janganlah seseorang wanita memasukkan ke dalam rumahnya illa biizni, maksudnya suaminya, tanpa izin dari suaminya. Jadi seorang wanita nggak sembarangan memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya ya. Dan tidak boleh berkholwat ya, non murim ya. Non murim itu berdua-duaan, berkholwat berdua-duaan dengan non murim nggak boleh. Jadi meminta izin bagi orang lain itu dijelaskan itu. Ini jangan kan anak-anak saja yang sudah dewasa itu minta izin ya. Sekarang kan kadang-kadang begini orang Indonesia ini, dari awal tidak dikenalkan apa yang disebut usia baligh. Ini masalahnya ya. Apa itu baligh? Itu tidak dikenalkan. Mestinya dikenalkan di SD itu. Sudah dikenalkan. Kenapa? Karena ada perempuan yang sudah
bisa balik di usia kelas 4, 9, 10 tahun. Mestinya diperkenalkan waktu itu. Diperkenalkan apa itu balik, apa itu mukallaf, dia sudah menanggung dosa dan sebagainya, dia sudah ada kewajiban di situ. Apa langkah-langkah kebersihannya, Anda mandi junub dan sebagainya, itu mestinya disampaikan. Dan anak perempuan itu mestinya jam usia 8 tahun udah disampaikan. Jadi jangan sampai terjadi ketika haid ya, keluar darah teriak-teriak, nangis-nangis ataupun apa, disembunyikan karena nggak dikasih tahu. Nah, kita teman-teman tuh mestinya gitu, diberitahu bahwa ada masa kedewasaan. Haid itu menunjukkan kesuburan. Nah, sudah disebutin aja, termasuk syarat apa yang boleh dan apa yang tidak ketika haid. Begitupun pada anak laki, apa yang boleh dan apa yang tidak ketika dia junub. Kalau nggak tahu, ya mimpi basah misalnya kan, ya cuci aja kemaluannya tuh anak laki-laki, ya celananya diganti, sholat subuh gitu. Gua repot itu, karena sudah ada sperma atau maninya dia itu. Nah, coba pemirsa ini tanya pada diri sendiri, mengenal mandi junub itu usia berapa? Sendirilah di usia berapa? Waktu itu sudah mimpi basah atau belum? Sebelum balik atau ketika balik gitu. Saya yakin banyak sebagian besar atau sebagian sedikit warga Indonesia itu mengenal mandi junub itu ketika balik gitu. Karena mandi junub itu mesti kita sampaikan langkah-langkahnya gimana. Kembali lagi ya ke ayat kita. Jadi untuk anak-anak yang sudah dewasa ini nggak harus minta izin. La ta'zana fi baitihi illa bi izni, kata Nabi. Jangan sembarangan masukin orang laki-laki kecuali dengan izin suaminya gitu. Sampai puas. Hadis ini sebelumnya cerita tentang tidak boleh berpuasa ketika tidak diizinkan oleh suaminya, puasa sunnah ya. Terus potongan hadis selanjutnya itu jangan masukkan orang-orang yang tidak diizinkan oleh suaminya. Ini mencegah apa? Mencegah efek-efek kejiwaan, dan ini banyak terjadi ya. Ada satu contoh, ini saya pernah ngobrol sendiri dengan orang ya, kebiasaan longgar dalam hubungan tetangga lah ataupun orang muhrim dengan istrinya itu mempengaruhi terjadinya hal yang tidak gitu. Ini dugaan dia. Saya juga merasa longgar. Ya sudahlah, yang sudah lalu udah mau bilang apa, bertobat lah itu. Karena nggak sembarangan itu berhubungan dengan orang di luar suaminya. Lanjut lagi ya. Masih ayat 59. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitulah Allah menjelaskan bagimu ayat-ayat Allah. Jadi ini ayat qauliyah Allah nih yang dijelaskan. Dan itu ada berhubungan dengan kauniyahnya. Berhubungan dengan anfusakum wa fi anfusikum ayat. Ada ayat-ayatnya. Dan ini kan yang paling bagusnya adalah Islam itu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ini ya, adab di dalam rumah, mencegah nih terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan gitu. Karena Allah tahu mengenai daging manusia, kecenderungan syahwatnya ya, hubus syahwati minan nisa. Allah tahu tuh. Jadi berusaha dicegah kalau yang sudah terlanjur dan sebagainya ada hukumannya ya. Kemarin kita sampaikan di awal-awal surat An-Nur. Udah streaming belum ya waktu ya, saya lupa. Hanya masih di speaker mic. Ada hukuman had di situ bagi yang bukan zina muhsan ya, artinya dia belum pernah berhubungan suami istri, 100 cambuk. Yang menuduhnya 80 cambukan. Kalau yang sudah pernah dihukum mati, termasuk di Taurat juga dihukum mati itu. Itu kalau pencegahan tidak bisa lagi, karena ada orang-orang juga yang tetap cenderung begitu ya, maka ada hukuman ya. Karena Allah tahu nih ada manusia yang bisa tobat atau tidak mau ketika ngelihat ada hukuman ya. Dulu pernah saya sampaikan dulu di salah satu provinsi di Indonesia, Aceh ya waktu nggak salah, ada orang Aceh yang pernah ngobrol gitu. Waktu itu ngobrol ada urusan apa. Dulu kan dipakai syariat Islam ya untuk mabuk kalau nggak salah. Sekarang gimana, masih ada gak? Sekarang udah nggak ada kelihatan lagi, karena dulu waktu saya kecil dia bilang awal-awal dinas syariat Islam kalau nggak salah, mungkin yang ada di Aceh bisa membetulkan ya. Jadi dulu kalau lagi orang mabuk itu dicambuk ya di depan orang, diliatin orang. Jadinya sekarang nggak ada lagi yang mungkin sangat sedikit karena melihat ada dinas syariat Islam ya sana gitu. Itu hukuman had, hudud kalau bahasa kita. Lanjut ya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha tahu ya, dan maha bijaksana. Sama aja ya. Wallahu alimun hakim, di ayat sebelumnya juga wallahu alimun hakim. Allah maha tahu dan maha bijaksana. Oke, itu ayat yang ya detil lah, ada semut. Kemudian ayat yang ke-60 ya, ayat yang ke-60 surat ke-24. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan walaysa alaihinna junahun ayyadha'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Dan bagi wanita-wanita yang sudah selesai haidnya, atau kita nyebutnya menopause ya, yang tidak ada keinginan nikah ya, berarti mungkin sudah tua nenek-nenek, maka tidak berdosa bagi mereka untuk melepaskan pakaian luar ya, dengan tidak menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan lebih baik bagi mereka ya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada jenis burung lagi tuh, saya nggak paham jenis burung. Nah ini pengecualian untuk, kalau bahasa kita nenek-nenek lah ya. Nenek-nenek boleh melepaskan pakaian luarnya ya.
tapi tetap dipakai, jangan kelihatan auratnya ya, paling nggak mungkin nggak pakai, mungkin tidak pakai hijab apa di dalam rumah. Tapi ya di sini disebutkan layar juna nikahan, ya, yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah gitu ya, berhubungan suami istri, ya mungkin udah peyot lah kayak gitu lah. Walaupun sekarang nenek-nenek juga banyak di postingannya nggak peyot-peyot ya, ada aplikasinya tuh. Yang lurus-lurus aja lah. Walaisa alaihinna junahun, nggak apa-apa, ayyadha'na thiyabahunna, dia melepaskan pakaian luarnya ya, bukan pakaian dalam dan sebagainya. Ghairu mutabarrijatin bizina, dengan tidak menampakkan perhiasan ya. Termasuk kemarin sudah disampaikan perhiasan kaki ya, ada gelang, ada apa, dikencereng-kencerengin gitu kan, jadi orang kebayang wah itu gelang itu ada di kaki, nah gitu, itu nggak boleh juga. Nah jadi ini pengecualian buat orang tua, orang yang udah jompo lah kayaknya ya, ada menopause segala ya, udah lewat haid, tidak ada lagi keinginan untuk menikah. Artinya ini lebih longgar untuk orang-orang seperti ini ya. Walaupun di sini disebutkan wa ayyastafifna khairul lahun, kalau dia berlaku sopan lebih baik ya, lebih bagus. Artinya apa ya, udah pakai jilbab aja terus-terusan gitu. Terutama ada orang non muhrim ya, berlaku sopan lebih baik. Wallahu samiun, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Beda kan alimun hakim ya, bijaksana di ayat sebelumnya. Kalau ini samiun, ada sami juga, mendengar ya, itu termasuk salah satu perhiasan yang dicoba didengarkan itu. Saya menangkapnya begitu ya, bisa saja salah ya. Nah jadi dua ayat ini, ayat yang pertama ayat ke-59 itu menyebutkan bahwa orang yang sudah balik harus minta izin kapanpun, ini harus disampaikan ya. Dan jangan malu dan jangan takut menyampaikan kepada siapa ya. Bisa saja kepada keluarga suami misalnya. Selamat datang Kang David, ponakan dari Solo ya, ada meminta izin ya, betul. Ini repot di keluarga Indonesia ya, karena keluarga Indonesia itu jumlah kamarnya terbatas, mungkin karena kondisi keuangan dan sebagainya. Sebagian besar mungkin keluarga Indonesia sangat terbatas jumlah kamarnya. Ini bukan curhat ya, bukan. Karena terbatas ini memang agak sedikit repot untuk mobilisasi orang di dalam rumah itu ya. Nah, paling tidak itu yang kemarin saya sampaikan, ada kunci lah, sehingga kadang-kadang kita mandi gitu kan, terus membuka pakaian ya dikunci itu, jangan sampai nggak dikunci itu. Tahu-tahu teman kita habis main bruk langsung masuk ke dalam gitu kan, lari-larian ngelihat kita lagi buka pakaian. Anak mumayyiz aja suruh minta izin ya, apalagi yang balik itu nggak bisa sembarangan masuk ya. Harus ada izin. Kalau ditanya misalnya Pak gimana Pak, kok orang kayaknya ketat banget sih masuk rumah gitu, memang harus ketat. Kalau perlu jendela tuh, nah seperti ini kan ada jendela, nah seperti ini tuh ada jendela itu, nah, ada jendela kan di situ. Nah jendela ini sini nih, jangan sembarangan terbuka itu. Kenapa? Kalau jendela itu sembarangan terbuka dan anak kita mungkin, ataupun anak kita yang gadis
ataupun mungkin istri kita atau ibu kita sedang buka baju dan sebagainya, kelihatan dari orang, sekilas gitu, itu membangkitkan sesuatu. Makanya Allah mendahului kajian psikologis ini, ya kan kajian psikologis disebutkan bahwa kerusakan mental, terutama hubungannya dengan perilaku asusila dan sebagainya, bisa ada hubungannya karena ketika kecil dia ada ada stimulan itu gitu, dorongan itu. Saya pernah ngobrol ya dengan salah satu pengurus lembaga lah di ibu kota tuh. Nah, jadi sekeliling lembaga dia ini, saya tidak sebutkan lembaga agama, itu banyak orang-orang yang pada tiduran, termasuk anak-anak. Ya anjal lah kita nyebut anak-anak. Dan disebutkan bahwa anak-anak ini sudah, maaf ya saya sebut, sudah kasus sodomi gitu dari kecil ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya karena mungkin dia sudah terbiasa dan sebagainya. Jadi dorongan itu terjadi terus sehingga bisa nggak benar ya. Teman-teman, ini perlu ketika membuat rumah itu perlu difikirkan itu. Pertama, tidak sembarangan rumah itu bisa terlihat di mana-mana gitu. Rumah kita misalnya sempit, di gang sempit dan sebagainya, ya harus jelas ya. Kalaupun kacanya ditutup dengan rapi ya. Kalau perlu, kalau ada bolong-bolong ditambal. Makanya sebelumnya kan saya sampaikan, ku colok matamu kata Nabi kalau ngintip ya. Sekarang kan semakin banyak terbukti orang-orang yang berperilaku mendapatkan kepuasan ketika ngintip dan sebagainya, ngintip yang dan itu dicegah. Nabi itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk mencegah ini. Makanya dua usia tadi ya, dua usia kedewasaan itu ada adabnya sendiri, baik yang mau mayis atau yang balik. Kalau yang balik mudah, larangan kecuali dia minta izin. Tapi kalau yang mau mayis ada 3 yang masih yang paling tidak harus minta izin di 3 waktu itu. Sisanya masih bisa inilah mayis, termasuk budak. Kalau sekarang mungkin disetarakan dengan pembantu, karena jangan salah, pembantu itu bisa saja punya syahwat juga sama tuannya, atau dibalik, ya gak? Tuannya punya syahwat dengan pembantu. Makanya beberapa keluarga Indonesia mengambil pembantu ya, ini orang yang udah tua gitu kan, yang ini nih yang qawaid kayaknya, wal qawaidu minan nisa. Bagus kan, dia mencegah. Tapi bukan berarti yang muda. Saya nyebutkan hati-hatilah, apalagi teman-teman yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga lah, bahasa lain dari pembantu. Karena luar biasa memang, karena terus-terusan di satu rumah itu. Makanya ada adab-adabnya tuh ya. Bukan tidak boleh kita punya pembantu, boleh ya. Mungkin kita membantu dia memberi pekerjaan, cuma hati-hati gitu, jangan sampai mungkin dia sama suami atau suaminya suka sama dia dan sebagainya. Adab-adab ini sangat mempengaruhi kehidupan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lebih hati-hati lagi kepada anak kita ya. Atau mungkin ada teman-teman yang belum pernah ngajarin anaknya mandi junub, mulai sekarang ajarin, mulai sekarang kasih batas. Belum bisa menutup aurat dari sekarang, bismillah. Saya juga gitu ya, kita juga minta supaya Allah membimbing kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat datang, udah mau habis nih.
Pak Asabul Yamin dari Padang ya. Mudah-mudahan usahanya usaha berkah, insyaallah.